Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yohanes, NIM 170554123. Saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja teknologi, atau bahasa lainnya adalah teknologi framework. Baik, multimedia dan telekomunikasi multimedia memiliki software dan aplikasi yang sangat interaktif untuk zaman modern. Aplikasi yang sangat interaktif untuk pengguna ini memerlukan komputer dengan informasi dari remote komputer atau server. Informasi multimedia harus dapat mencapai koneksi komputer. Media yang biasa untuk menyambungkan beberapa komputer digunakan LAN. LAN ini dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer secara bersamaan. Serta lain dari itu ada WAN, yang dimana WAN ini menggabungkan beberapa LAN. Selanjutnya adalah teknologi multimedia. Teknologi multimedia hari ini sangat banyak memiliki produk. Contohnya seperti QuickTime dan Video for Windows. Komunikasi ini menerima banyak format multimedia storage serta komunikasi. Contohnya seperti MPEG, ISO, AVI, dan lain-lain. Kompresi ini menggunakan metode run length. Contohnya yang digunakan untuk Indio dan QuickTime. Network ini ada beberapa, contohnya ada SONET atau Synchronous Optical Network, ada BDSDN, Broadband Integrated Service Digital Network, serta Computer Network. Selanjutnya ada ATM. ATM ini adalah Unsynchronous Transfer Mode. Unsynchronous Transfer Mode ini bekerja sebagai fungsi, yakni pertama, secara serempak mengalihkan small packets yang disebut cells, masing-masing terdiri dari 5 oktet header, serta 48 oktet. Muatan pergi dari anggota sumber informasi ke berbagai tujuan dan terus-menerus naik. Selanjutnya ada switch cell. Switch cell ini dilakukan seperti mengganti kereta di stasiun kereta. Kita dapat analogikan seperti kereta yang memiliki beberapa segmen, dan masing-masing segmennya itu memiliki muatan. Begitu juga dengan switch cell, di mana kita dapat mengganti muatan-muatan tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah memungkinkan sel melompat dari kereta dan tujuan. Jika sel sudah mencapai tujuan, maka sel dapat melompat ke tujuan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang internet. Internet sudah banyak sekali digunakan untuk berbagai kepentingan. Bahkan, internet sudah dipercaya untuk sebagai media bisnis. Tidak hanya itu, internet juga bisa dipakai secara real-time audio video share application. Network ini memungkinkan terjadinya fault toleran yang minim. Karena internet ini digunakan untuk media bisnis, maka fault toleran data harus bernilai seminim-minimnya. Karena ini bercakupan dengan bisnis. Selanjutnya, kita dapat juga jumpai pada saat-saat pandemi ini, real-time komunikasi video conference sangat penting untuk saat-saat ini, di mana media untuk mengajar serta rapat sudah digunakan video conference. Selanjutnya ada multimedia networking. Banyak aplikasi seperti video mail, video conference, dan sistem kerja kolaboratif membutuhkan multimedia jaringan. Dalam aplikasi ini, objek multimedia disimpan di server dan diputar ulang ke situs klien. Aplikasi semacam itu mungkin memerlukan penyiaran data multimedia ke berbagai lokasi terpencil, atau mengakses tempat penyimpanan sumber multimedia yang besar. Jaringan multimedia membutuhkan kecepatan transfer dan bandwidth yang sangat tinggi. Bahkan ini terjadi ketika data sudah dikompresi. Jaringan multimedia harus menyediakan latency rendah, yang diperlukan untuk operasi interaktif, seperti di video conference, serta rapat-rapat online yang terjadi saat ini. Kita memerlukan operasi yang interaktif, di mana operator dan klien dapat berbicara secara interaktif. Karena data multimedia harus disinkronkan ketika tiba di situs tujuan.
Jaringan harus menyediakan transmisi yang sudah tersinkronasi dengan jitter yang rendah. Selanjutnya, saya akan membahas multimedia conferencing. Multimedia conferencing memungkinkan sejumlah peserta untuk bertukar berbagai informasi multimedia melalui jaringan suara serta data. Setiap peserta memiliki workstation multimedia yang terhubung ke workstation lain melalui jaringan yang berkecepatan tinggi. Setiap peserta dapat mengirim serta menerima video, audio, dan data, dan juga dapat melakukan kegiatan kolaboratif tertentu. Konferensi multimedia menggunakan konsep ruang kerja virtual bersama, yang menjelaskan bagian di setiap workstation. Sistem konferensi multimedia pasti menyediakan sejumlah fungsi, seperti pengaturan multiple call, transmisi status konferensi, real-time control dari audio dan video, alokasi sumber daya jaringan yang dinamis, transfer data multipoint, serta sinkronasi ruang kerja bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang multicasting. Internet telah menyaksikan pertumbuhan yang fenomenal, yang pada gilirannya melepas perkembangan aplikasi yang lebih baru dan lebih canggih. Ini membutuhkan fungsionalitas jaringan yang lebih kaya. Karena munculnya teknologi broadband, nirkabel, dan web, menjadi semakin layak untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan heterogen berskala besar yang dapat mendukung kontribusi konten, telekonferensi, streaming data, pembelajaran jarak jauh, ruang kerja kolaboratif, dan aplikasi push. Selanjutnya adalah Technologies for e-content. Sebuah teknologi baru yang mengemuka seringkali berarti perubahan industri yang sangat berpengaruh. Perubahan zaman kita adalah hasil dari efek gabungan dari 3 teknologi utama. Yang pertama adalah pemrosesan sinyal, yang mana mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, teknologi informasi, yang memungkinkan memproses data dalam bentuk digital, serta telekomunikasi yang dapat mentransfer data digital kemanapun yang kita mau. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.